Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pertama patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat keimanan dan kesehatan serta waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan, dapat merasakan manisnya beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi diutus ke dunia ini membawa ajaran yang mulia, membawa ajaran rahmatan lil alamin, yaitu ad-dinul Islam atau agama Islam. Keberhasilan dari dakwah Nabi itu tidak terlepas dari pesona akhlak beliau, tidak terlepas dari akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi itu mengajak, bukannya mengejek. Dakwah Nabi itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah Nabi itu mencintai, bukan membenci. Untuk itu kita bisa mencontoh dakwah dari baginda Nabi, dan kita sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW patutlah kita selalu bersolawat kepada beliau. Pendengar rahimakumullah, kita tahu bersama bahwa kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya terasa berbeda dengan ibadah puasa tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita full beribadah di rumah masing-masing, tahun ini pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan seperti tarawih, tadarus Al-Quran dapat dilaksanakan di masjid atau musola. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Intinya adalah masyarakat diharapkan tetap produktif di masa pandemi, sehingga untuk masyarakat itu produktif terbentuklah ada kebiasaan baru atau new normal. Pendengar rahimakumullah, sangat bersyukur kita bisa rasakan manisnya beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Karena amalan-amalan sunnah di bulan lain kita laksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan amalan-amalan wajib. Apalagi kita melaksanakan amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan. Ada keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, bahkan begitu banyak malaikat. Tetapi ada keutamaan malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril. Allah menciptakan manusia bermiliar-miliar bahkan di dunia ini. Tetapi ada manusia yang paling mulia, manusia yang dekat dengan Allah, manusia kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun Allah menciptakan 12 bulan, yang mana terpilih ada satu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada di mana bulan tersebut ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya
beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Jamaah pendengar rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Puasanya orang awam itu adalah orang tersebut puasa, namun hanya menjaga lapar dan menjaga haus saja. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Yaitu orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dapat menjaga dari rasa lapar dan haus, namun juga bisa menjaga syahwat dan panca inderanya. Tingkatan puasa yang kedua ini tidak sekedar menjaga rasa lapar, tidak sekedar menjaga rasa haus, tapi juga syahwat-syahwat yang ada pada orang tersebut dapat dikendalikan. Dan tentunya panca inderanya pun dapat berpuasa. Mata tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan dapat dijaga, tidak merusak, tidak berbuat kebatilan. Begitupun kaki tidak melangkah. Kaki tidak dipergunakan melangkah ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Dan inilah puasanya tingkat kedua, yaitu puasa orang yang khusus. Pendengar rahimakumullah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali tingkatan puasa yang ketiga adalah khususil khusus. Di atas khusus atau khususil khusus, lebih khusus. Apa puasa khususil khusus ini? Yaitu orang yang berpuasa dalam tingkatan ini tidak saja hanya menahan lapar, tidak saja hanya menahan haus, tidak saja dapat mengendalikan syahwatnya, dan juga tidak saja hanya mengendalikan panca inderanya, tapi orang yang berpuasa khususil khusus ini dapat menjaga hatinya. Ini tingkatan yang sangat luar biasa. Dari tingkatan ini, jamaah sekalian pendengar rahimakumullah, maka tentunya kita berharap, kita berusaha untuk memaksimalkan mungkin tingkatan puasa kita. Tidak usah muluk-muluk. Kalau kita bisa berada di posisi kedua, yaitu puasa yang khusus, kita bisa menjaga rasa lapar, kita bisa menjaga rasa haus, kita bisa menjaga syahwat kita bisa menjaga panca indera kita, maka insya Allah tingkatan puasa kita sudah luar biasa. Pendengar rahimakumullah, selain itu, dalam bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengingatkan kepada pendengar sekalian dan khususnya kepada diri saya pribadi tentang hadis Nabi SAW tentang sholat isya dan subuh, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dimana Utsman ibnu Affan mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sholal isya'a fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Artinya, man sholal isya'a, barang siapa yang sholat isya fi jamaah, berjamaah, baik itu di masjid, baik itu di musolah, maka kata Nabi adalah faka'annama qama nisfal lail, maka seolah-olah ia sholat separuh malam. Pendengar rahimakumullah, seandainya dari maghrib kita sholat, dari isya kita sholat, tarawih kita sholat, jam 9 kita sholat, jam 10 kita sholat, jam 11 sampai jam 12, tentu itu sangat berat kita laksanakan. Namun
ketika kita mendengar dari sabda baginda Nabi ini, man sholal isya'a fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, baik itu di masjid maupun musola, maka seolah-olah ia sholat separuh malam. Jadi jamaah sekalian, ramaikanlah masjid. Marilah kita sama-sama selalu berjamaah, baik itu sholat maghrib, baik itu sholat isya. Dan insya Allah ketika kita sholat isya berjamaah seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi tersebut, maka kita seolah-olah sudah sholat separuh malam. Kemudian lanjutan hadis tersebut adalah waman sholla subha fi jamaah faka'annama sholla laila kullah. Artinya waman sholat subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jamaah berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, maka seolah-olah ia telah sholat semalam penuh. Sangat berat apabila kita sholat dari maghrib, isya kita sholat, tarawih kita sholat, jam 9 kita sholat, jam 10, 12 sampai jam 12, jam 1, jam 2, 3 sampai jam 4. Maka itu terasa sangat berat. Namun ketika kita sholat subuh berjamaah, baik itu jamaah kita di masjid, baik itu jamaah kita di musola, yang penting kita berjamaah, maka kata Nabi faka'annama sholal laila kullah, maka seolah-olah ia sholat semalam penuh. Untuk itu kepada pendengar sekalian, apabila kita setelah melaksanakan ibadah sahur untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari, maka ada baiknya dan kita usahakan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, baik itu di masjid maupun di musola. Dan pahalanya adalah kita seolah-olah telah sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka pergunakanlah amalan-amalan, amaliyah-amaliyah yang bisa kita laksanakan. Maka kita maksimalkan untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Amalan sunnah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan amalan-amalan wajib. Kalau kita bisa bersedekah setiap hari secara kontinu, kita bisa sedekah setiap hari secara rutin atau istiqomah, maka lakukanlah setiap hari selama bulan suci Ramadan. Tidak memandang berapa yang kita sedekahkan, tetapi baik itu harta kita, baik itu kita memberikan makan orang yang berpuasa, maka lakukanlah, karena pahalanya sangat luar biasa dan dilipat gandakan. Jamaah pendengar rahimakumullah, demikian untuk pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang kita sampaikan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan untuk mencegah rantai penularan virus COVID-19. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.